Salam 6S. Satu, satu, senyum itu perlu. Dua, dua, salam pada mitra. Tiga, tiga, sapa jangan lupa. Satu, dua, tiga, semangat sukses surga. Sekali lagi. Satu, satu, senyum itu perlu. Dua, dua, salam pada mitra. Tiga, tiga, sapa jangan lupa. Satu, dua, tiga, semangat sukses surga. Perkenalkan, nama saya Aslim Utomo, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Pertama, Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Berikut saya sampaikan kartu uji kompetensi kinerja UKIN PPG Prajabatan. Saya Aslim Utomo, mengajar di SD Negeri Kenokorjo 4, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Dalam video pembelajaran ini, saya akan mengajar di kelas 5, tema 8, subtema 1, dan pembelajaran pertama. Dengan hormat, saya persembahkan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Pada kesempatan hari ini, sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak nanti mengisi link untuk presensi. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah masuk semua. Silahkan ketua kelas Arifin bisa dipimpin berdoa teman-temannya untuk memulai pembelajaran. Ya. Sakrak berdoa mulai. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Wafi selesai. Baik, terima kasih Arifin sudah memimpin doa kepada teman-temannya. Semoga dalam pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang terbaik. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Pak Guru akan share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, baik. Ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita semua menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Apakah masih ingat Garuda Pancasila, anak-anak? Masih, Pak. Masih. Baik, kita nyanyikan bersama-sama. Untuk menyanyikan nanti silakan mic-nya dinyalakan ya. Garuda Pancasila,
untuk Ya, terima kasih anak. Tepuk tangan. Dan tepuk tangan ini semoga menambah semangat rasa nasionalisme kita terhadap lagu wajib kebangsaan dari bangsa Indonesia. Baik. Untuk yang selanjutnya, tujuan pembelajaran dari kegiatan hari nanti adalah melalui kegiatan membaca, siswa anak-anak mampu menganalisis minimal 3 peristiwa atau tindakan dengan tepat. Melalui fiksi, anak-anak mampu membuat peta pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menganalisis tentang 3 fungsi air dalam kehidupan sehari-hari. untuk mandi, Apalagi untuk mencuci tangan, cuci tangan biar bersih, terus cuci motor, cuci baju, menyirami tanaman dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh manfaat air bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, manfaat air bagi makhluk hidup. Coba Pak Guru pengen jika dibaca. Bapak. Ya, baca. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang membutuhkan air, namun hewan dan tumbuhan juga membutuhkan air. Tanpa air tidak ada kehidupan di dunia ini. Air begitu penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, terima kasih Cika. Nah, dari yang dibacakan Cika tadi adalah bahwasanya air sangat bermanfaat untuk siapa? 1, manusia, 2, hewan, dan 3, tumbuhan. Tanpa air di dunia ini tidak akan bisa ada kehidupan. Contoh halnya kita ketika sedang lelah-lelahnya bekerja atau berkegiatan, kita butuh minum tapi tidak ada air, maka tubuh ini akan rasa lemas. Selanjutnya, manfaat air bagi makhluk hidup. Manfaat air bagi makhluk hidup yang pertama adalah manfaat air bagi manusia kita semua ini ya. Yang kedua, manfaat air bagi hewan, dan yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan. Nah, Pak Guru akan menjelaskan dengan gambar. Coba kalian sebutkan gambar pertama ini, manfaat air bagi manusia untuk apa ya? Minum, Pak. Untuk minum. Untuk minum. Yang kedua untuk Mandi, Pak. Berenang. Siapa yang tidak suka mandi? Suka Mandi. Sehari berapa kali kalau mandi? 3 kali. 2. Wah, ada yang 3, ada yang sekali. Yang ketiga, gambar untuk apa ya? Yang ketiga ini. Berenang, Pak. Iya. Biasanya kalau berenang itu anak-anak sukanya gaya apa? Semuanya. Kayak batu. Kayak dada. Kayak Pak Guru suka gaya dada. Kayak dada. Langsung dada. Oke, yang keempat ini gambar apa ya anak-anak ya? Ini Padi. Air digunakan oleh petani untuk apa ini? untuk menanam supaya padi. Ya, mengairi persawahan atau irigasi supaya tanamannya menjadi hidup dan tidak kekeringan. Nah, yang kedua di sini ada manfaat air bagi hewan. Dari gambar ini ada hewan apa saja anak-anak? ikan, Terus Daniel, terus pada air. ya, dari gambar ini manfaat air bagi hewan apa? Manfaatnya dari ikan dulu. Manfaatnya untuk apa ikan? Berenang. Selain berenang, bernapas. Karena merupakan air itu kan tempat hidupnya di dalam air. Jadi manfaatnya untuk kelangsungan hidup ikan-ikan. Yang kedua di sini ada kerbau. Coba
kerbau ini untuk apa ya fungsinya air untuk kerbau? Untuk mandi, Pak. Karena apa? Karena kerbau itu kan suka di tempat-tempat yang kotor, contohnya di lumpur-lumpur, sehingga untuk membersihkannya menggunakan air. Yang ketiga, di sini ada manfaat air bagi tumbuhan. Coba di sini anak-anak pernah melihat ini tumbuhan apa ini yang pertama? Ayo. Kenapa? Ini tumbuhan apa? Yang pertama ini tumbuhan apa ini di air? Eceng gondok. Yang kedua ini ada bunga apa ini? Ayo. Teratai. Bunga teratai. Yang ketiga ada pepohonan. Nah, eceng gondok biasanya hidup di air, sehingga tanpa air tumbuhan ini tidak akan bisa hidup atau malah menjadi mati. Seperti halnya bunga teratai. Bunga teratai ini juga membutuhkan air untuk kehidupannya, sehingga bisa berbunga dan indah. Ya, fungsinya akar dalam tanah untuk apa ya? Untuk Air, menampung ya, air. iya betul, menampung air bisa untuk menyerap air dari dalam tanah yang menjadikan makanan, sumber makanan untuk tumbuhan, kemudian disebarluaskan ke seluruh pohon yang ada. Ada yang ditanyakan sampai sini anak-anak? Tidak? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, Ya. yang selanjutnya coba dibaca Wanda. Cara menghemat air bersih, memakai air seperlunya, tidak membuang-buang air bersih, tidak membuang sampah ke sungai, menanam banyak pohon sebagai daerah resapan. Iya, terima kasih Wanda, sangat lancar membacanya. Ya, cara menghemat air bersih. 1, memakai air seperlunya. Memakai air seperlunya itu maksudnya gimana ya anak-anak ya? Maksudnya gimana? Memakai air seperlunya. Nah, memakainya ketika membutuhkan saja. Contoh, ketika kita cuci baju. Nah, alangkah baiknya kita hanya menggunakan 1 ember. Jangan berlebih-lebihan, harus 10 ember disiapkan. Akhirnya tidak terpakai dan terbuang. Itu contoh termasuk pemborosan dan tidak mencerminkan sikap menghemat air bersih. Yang kedua, tidak membuang-buang air bersih. Nah, ini tadi tidak membuang air bersih. Contohnya air bersih di sini bisa kita gunakan untuk menyirami tanaman-tanaman atau bunga-bunga di sekitar rumah kita. Untuk menambah semangat, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya. Terima kasih ya. Semoga dengan tepuk semangat ini kita pelajaran hari ini menjadi lebih semangat lagi, terutama dalam mencari ilmunya. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah membuat peta pikiran dari teks bacaan. Apakah anak-anak pernah melihat peta pikiran? Atau hanya coba Salwa dibaca. Memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi, mempermudah membuat konsep dari suatu materi, memudahkan kita untuk memahami isi bacaan. Iya, terima kasih Salwa, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, untuk apresiasi ya, karena membacanya sangat lancar dan jelas. Nah, peta pikiran atau mind map adalah suatu informasi. Peta pikiran memberikan banyak manfaat, diantaranya 1, membantu kita dalam menemukan informasi penting dari bacaan. 2, memudahkan kita untuk mengingat banyak informasi. Nah, contohnya ketika kita bisa mencatatnya lebih rinci suatu bacaan yang panjang menjadi rinci, tentunya kita nanti akan bisa mengingatnya lebih lama daripada kita harus membaca full dari A sampai Z. Nah, itu malah tidak akan bisa teringat. Yang ketiga, mempermudah membuat konsep dari suatu materi. Ini adalah salah satu cara membuat kita biar mudah memahami tentang materi-materi yang ada. Selanjutnya,
memudahkan kita untuk memahami isi bacaan. Selanjutnya, tujuan membuat peta pikiran. Coba dibaca Kayla. Tujuan membuat peta pikiran untuk mempermudah mengingat sesuatu dan mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Iya, terima kasih Kayla sudah membacakan. Jadi tujuan membuat peta pikiran adalah untuk mempermudah mengingat sesuatu dan membantu mencatat informasi penting dengan menggunakan kata kunci. Nah, selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan bacaan adalah: satu, dengan tentukan judul bacaan sebagai cabang utama, nanti dijadikan yang paling tengah. Yang kedua, tentukan turunan atau cabang-cabang dari cabang utama. Yang ketiga, gunakan garis untuk menghubungkan antara cabang utama dengan cabang turunan. Empat, tulis kata kunci pada tiap cabang, lalu kembangkan dengan menambah ranting yang berisi gagasan-gagasan. Nah, ini adalah contoh bacaan yang akan kita buat mind mappingnya. Coba siapa yang berani membacakan? Ayo. Siapa yang berani membacakan? Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Demi air bersih, warga Woroboro rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waroboro, Kecamatan Belombari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya. Untuk mendapat air bersih, mereka terpaksa mengambil air bersih di seorang warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Batoambari, sedang mengambil air dari anak aliran sungai. Kecamatan Warsorowolio, mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisobu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air tanah sulit didapat. Kalaupun ada air, hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air, sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk memperlukan tersebut. Ya, terima kasih Sasa. Kita apresiasi dengan tepuk tangan. Karena ini bacaannya sangat cukup panjang ya. Alhamdulillah bacanya juga sangat lancar. Nah, di sini adalah contoh demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Nah, setelah bacaan ini nanti kita buat menjadi mind map atau peta pikiran. Nah, di sini adalah contoh mind map-nya. Kita ambil dulu judulnya di sini, kita kasih di tengah. Kemudian kita tarik cabang pertama. Peristiwa apa yang terjadi? Nanti kita tulis di sini. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi dan apa penyebab peristiwa itu terjadi. Anak-anak paham ya? Nanti Pak Guru kasih pertanyaan di sini. Nah, peristiwa apa yang terjadi?
yaitu warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tadi di daerah Waborobo, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih. Iya, di Kelurahan Waborobo, Kecamatan Beto Ambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, apa penyebabnya kira-kira? Penyebabnya kok menjadi air sangat langka di sana? Karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Iya, betul sekali. Selain itu, di sana juga termasuk di dataran tinggi sehingga sulit mendapatkan air bersih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Baik. Semuanya paham ya? Tolong kamera dinyalakan semua. Pak. Pun, Pak. Nanti mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dengan membuat mind mapping atau peta pikiran yang nantinya linknya akan Pak Guru sampaikan di chat group, di chat group di link ini. Jadi silakan anak-anak mengerjakan soal, ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi pada hari ini. Nah, di sini bisa dilihat ya, anak-anak sudah ada Arifin, Wanda, Kaila, Cika, Ibra, Salwa. Sudah ya? Pak Guru mulai ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo semangat menjawab, Kela. Menjawab masih belum benar. Kalau belum benar. Ya, ada Ibra, betul menjawab. Lanjut. Semangat yang lain. Ya, disusul Wanda, Eila, Salwa. Ayo semangat. Yang lainnya. Nah, kembali Ibra memimpin di peringkat pertama. Disusul Salma. Ayo semangat yang lain. Wanda kembali memimpin, disusul kembali Salma memimpin di peringkat pertama. Ayo semangat. Ayo, Salwa masih memimpin. Ayo, Kaila, Arifin, Cika, ayo semangat.
Salwa paling tinggi ada Wanda. Wah, Wanda pemimpin. Disusul kedua Salwa dan Ibra. Oh, ditikung oleh Arifin. Ayo semangat, semangat. Ya, kembali menggeser Ibra Manudu. Ya, kita akhiri ya. Iya, kita akhiri nih. Ya, yang mendapat juara 1 ada Salwa, 2 Ibrahim, 3 Wanda. Baik, terima kasih anak-anak telah mengerjakan soal evaluasi. Silakan nanti yang mendapatkan nilai di bawah 75 atau kurang dari KKM untuk mengerjakan soal remedi. Kemudian yang mendapatkan nilai di atas KKM atau di atas 75, silakan nanti mengerjakan soal pengayaan. Nah, dari materi hari tadi, apa saja yang dapat kita ambil materi hari tadi? Hari tadi membahas tentang apa saja? Ayo. Yang pertama tentang air, manfaat air. Terus apa lagi? gunaan air, Ya, menggunakan air, cara menghemat air. Terus apa lagi? Membuat peta pikiran atau mind map dari sebuah bacaan. Baik, kesimpulan pada kegiatan belajar kita hari ini adalah satu, bahwasanya kita harus mampu memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Terus kita juga harus dapat menggunakan air bersih secukupnya. Dan kita juga mampu membuat peta pikiran atau mind map dari sebuah bacaan. Dari sini ada yang ditanyakan? Untuk materi selanjutnya pada pembelajaran berikutnya adalah kita belajar di tema 8, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan Ketua Kelas Arifin dipimpin doa kembali. Doa mau pulang ya. Syakrak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal Doa selanjutnya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini.
Jangan lupa anak-anakku semua belajar sungguh-sungguh dan juga jaga kesehatan, karena saat ini musimnya musim yang kadang hujan, kadang panas, sehingga menyebabkan tubuh kita tidak kuat dan mudah sakit atau masuk angin. Sehingga jagalah kesehatan, jangan banyak minum es dan perbanyak istirahat. Dan jangan lupa selalu beribadah dan juga belajar supaya cita-cita kalian bisa tercapai. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.